Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari yang baik ini, kami kelompok 9 di Lonix Media akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Efisiensi Tertib Lalu Lintas berbasis aplikasi Travely Traffic in Daily di era Society 5.0. Untuk itu, sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Nilam Firmandayu dengan NIM E002138. Saya Kinanti Inggusti dengan NIM E00212333. Saya Rio Dwi Prasetya dengan NIM E00211391. Perlu kita ketahui, pola kehidupan manusia selalu bergerak dinamis. Segala jenis tatanan masyarakat dan basis teknologi pun cenderung mengikuti perkembangan zaman. Menurut teori hukum progresif, Sajipto Raharjo menjelaskan bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Hal ini yang mendasari kelompok kami, memulai suatu kajian baru yang ditujukan untuk mengemas lebih spesifik penegakan hukum lalu lintas dengan basis teknologi, yang mana kami dasarkan semua kajian ini pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bagian dari karya tulis ilmiah yang telah kami susun itu sendiri terdiri dari 5 bab. Yang pertama ada pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode penulisan, dan bab keempat pembahasan serta penutup yang terakhir di bab kelima. Untuk bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang yang berisi tentang faktor yang mendukung penulis untuk melahirkan aplikasi Travely Traffic in Daily. Di antaranya adalah mendukung pembangunan nasional, mengikuti perkembangan zaman di era Society 5.0, mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, kurangnya transparansi proses penilangan, dan mendukung program SDGs. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang menjadi landasan bagi penulis untuk menciptakan karya tulis ilmiah ini, terdiri dari 2. Yang pertama adalah mengapa proses penegakan hukum lalu lintas di Indonesia harus mengikuti perkembangan teknologi di era Society 5.0. Yang kedua, bagaimana konsep penggunaan aplikasi Travely Traffic in Daily dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penulis setelah selesainya karya tulis ilmiah ini, yaitu yang pertama memahami dan mengetahui proses penegakan hukum lalu lintas di Indonesia harus mengikuti perkembangan teknologi di era Society 5.0. Yang kedua, memahami dan mengetahui konsep penggunaan aplikasi Travely Traffic in Daily. Selanjutnya adalah manfaat yang ingin dicapai setelah selesainya karya tulis ini, yang terdiri dari 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu sendiri terdiri dari yang pertama untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya hukum mengikuti perkembangan era Society 5.0. Selanjutnya untuk mempelajari tentang dasar dan aturan hukum lalu lintas di Indonesia. Kemudian manfaat praktis sendiri terdiri dari yang pertama, penulis berharap dapat memberikan akomodasi hukum berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat dan aparat kepolisian dalam menegakkan hukum lalu lintas. Selain itu, penulis juga berharap agar pembaca dapat menerapkan hukum lalu lintas berbasis teknologi. Bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang kami gunakan ada 7 poin. Yang pertama yaitu tinjauan tentang lalu lintas, tinjauan tentang tata tertib berlalu lintas, tinjauan pelanggaran lalu lintas, tinjauan informasi dan dokumen elektronik, tinjauan penggunaan SIM, tinjauan era Society 5.0, dan yang terakhir, tinjauan tentang Sustainable Development Goals atau SDGs. Kemudian bab 3 adalah metode penelitian. Berikut metode penelitian yang kami gunakan. Untuk jenis penelitiannya kami menggunakan hukum normatif, metode penelitian kami menggunakan metode kualitatif, jenis data yang kami gunakan adalah data hukum sekunder.
Teknis analisis yang kami gunakan adalah sosiologis dan yuridis normatif. Teknik pengolahan data, mencari sumber, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Bab 4, pembahasan, yaitu hukum dan teknologi. Ubi societas ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum yang berlaku. Padahal masyarakat sendiri bersifat dinamis, di mana mereka selalu berubah-ubah jalan pikirannya. Tak lepas dari sejarah, masyarakat mengalami beberapa perkembangan tatanan kehidupan, termasuk terhadap jenis aturan atau hukum yang diberlakukan pada masanya, mulai dari society 1.0 di mana masyarakat masih berada dalam era berburu dan belum mengenal tulisan, serta telah berlaku hukum, namun yang berlaku adalah hukum rimba. Pada Society 2.0 merupakan fase masyarakat mengenal pertanian serta bercocok tanam. Hukum yang berlaku pun masih hukum rimba, tetapi telah muncul adanya pemimpin dari suku tersebut. Lanjut pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yakni ketika manusia sudah mulai mengenal dan menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Era selanjutnya adalah Society 4.0 yang saat ini sedang kita alami, di mana era ini sudah mengenal teknologi, komputerisasi, dan internet untuk menyampaikan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Society 5.0 adalah era yang mana teknologi tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, namun benar-benar dapat diaplikasikan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Konsep Society 5.0 ini menjadi inovasi baru dari Society 1.0 hingga Society 4.0 dalam sejarah peradaban manusia. Next. Tak dapat dipungkiri semakin masifnya angka natalitas yang ada dalam suatu negara, khususnya sendiri negara kita, negara Indonesia, yang dari waktu ke waktu telah banyak terjadi kasus pelanggaran termasuk dalam berlalu lintas. Sistem penegakan hukum lalu lintas yang masih konvensional yang seringkali dipandang rumit dan juga kurang efisien, mulai dari proses persidangan yang memakan waktu, adanya praktik pemrosesan perkara yang kurang transparan, dan cenderung lebih menguntungkan salah satu pihak saja. Selain itu, semakin berkembangnya zaman, pola pemikiran masyarakat juga lebih maju, dan secara naluri menginginkan hal yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Sesuai dengan konsep Society 5.0, kami berharap pemerintah dapat menyukseskan tujuan dari program global ini, termasuk mendukung inovasi-inovasi mutakhir dalam penegakan hukum lalu lintas yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kami menciptakan aplikasi Travelly, Traffic in Daily, di mana dengan hadirnya aplikasi ini dapat lebih menertibkan lalu lintas yang ada di Indonesia dengan lebih cepat, praktis, dan juga efisien. Untuk pembahasan rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang konsep penggunaan aplikasi Travelly, Traffic in Daily dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang ada di Indonesia. Travelly adalah singkatan dari Traffic in Daily, adalah sebuah aplikasi terobosan mutakhir yang digunakan untuk mendigitalisasi beberapa penegakan hukum lalu lintas yang ada di Indonesia. Travelly sendiri memiliki 5 fitur utama. Yang pertama ada eSIM, kemudian ada e-tilang, kemudian ada e-maps, ada e-panduan lalu lintas, dan juga ada e-money. Kemudian untuk fitur-fiturnya sendiri, aplikasi Travelly dapat di-download melalui Play Store ataupun iOS. Kemudian ada beberapa tahap registrasi dan juga verifikasi pengguna akun baru. Setelah itu akan ditemukan beranda sebagai menu utama. Di situ terdapat 5 fitur utama. Yang pertama ada eSIM, kemudian ada e-money, ada e-panduan lalu lintas, kemudian ada e-maps, dan juga ada e-tilang. Untuk eSIM sendiri mempunyai 2 subfitur. Yang pertama SIM digital dan juga proses perpanjangan SIM. Di situ terdapat infografis tentang perpanjangan SIM, syarat-syarat perpanjangan SIM, dan juga terdapat pantauan untuk proses perpanjangan SIM sendiri. Kemudian ada e-tilang. E-tilang ini dapat diakses pengguna ketika pengguna melakukan sebuah pelanggaran. Nanti terdapat input nomor belangko
pelanggaran yang mana diberikan dari aparat kepolisian, kemudian dimasukkannya nomor tersebut dan akan muncul rincian kasus pelanggaran. Di situ juga terdapat dasar hukum yang mana menyatakan bahwa pengguna ini melakukan suatu pelanggaran. Kemudian ada e-panduan lalu lintas berisi tentang dasar-dasar hukum, berisi tentang wawasan-wawasan tentang bagaimana cara berkendara yang baik dan benar. Kemudian ada e-maps. E-maps ini selain digunakan untuk melacak ataupun mencari denah atau arah, e-maps dalam Travelly ini dilengkapi dengan fitur speedometer yang mana digunakan untuk mengatur kecepatan pengendara. Kemudian dilengkapi juga dengan titik lokasi SPBU dan juga parkir yang legal. Dan fitur yang terakhir adalah e-money yang digunakan untuk transaksi digital, seperti saat melakukan transaksi e-tilang dan juga untuk melakukan transaksi perpanjangan SIM. Nah, fitur-fitur dari Travelly ini sudah didesain sedemikian rupa agar mudah digunakan dan diaplikasikan oleh semua kalangan. Nah, setelah kami melakukan beberapa pencarian sumber data, kemudian melakukan analisis data, kami pun menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Travelly sangat efisien diwujudkan di era Society 5.0 sebagai bentuk adaptasi hukum lalu lintas dalam bidang digital. Kemudian yang kedua, Travelly ini sebagai digitalisasi tertib hukum lalu lintas memiliki fitur-fitur yang sangat fungsional. Kemudian kami juga mendapatkan beberapa ide yang kami kemas dalam beberapa saran. Yang pertama, regulasi tentang lalu lintas yang telah ada diperbarui agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Pemerintah lebih mendukung lagi inovasi generasi muda Indonesia yang memiliki ide-ide cemerlang untuk membantu proses penegakan hukum lalu lintas yang ada di Indonesia. Sekiranya seperti itu pemaparan hasil karya kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun bertutur kata, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas segala pihak yang telah terlibat dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini. Untuk akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.